Hai, tahukah kamu, bagi pesawat, langit adalah batasnya. Pesawat bisa lepas landas secara vertikal atau dari atas kapal. Pesawat juga bisa terbang terbalik dan berputar tergulung-gulung. Tapi bagaimana pesawat melakukan semua ini dan apa saja batasan yang dimilikinya? Kita akan cari tahu sekarang. Bagaimana pesawat bisa terbang terbalik? Kebanyakan sayap pesawat tidak memiliki daya angkat saat terbang terbalik dan mengharuskan pilot mengarahkan hidung pesawat ke atas untuk melakukannya. Tapi jet tempur dan pesawat akrobatik punya sayap simetris yang dapat mengangkat pesawat pada posisi apapun. Bagaimana dengan cara pendaratan di atas air? Dengan sangat hati-hati. Float plane atau pesawat apung memiliki dua buah alat pelampung yang menggantikan roda pendaratan. Meskipun pesawat ini juga memiliki roda kecil untuk pendaratan di atas tanah. Bagian bawah badan seaplane atau pesawat air memiliki desain seperti perahu dan tidak membutuhkan roda sama sekali. Tapi, bahkan pesawat biasa juga bisa mendarat di atas air pada keadaan darurat. Pendaratan ini disebut ditching, dan ini merupakan salah satu keahlian tersulit yang dimiliki seorang pilot. Seberapa kokoh kotak hitam? Pertama, kotak hitam berwarna oranye karena akan lebih mudah ditemukan jika warnanya cerah. Biasanya diletakkan di buntut pesawat agar tidak mengalami kerusakan parah saat kecelakaan. Kotak ini dapat bertahan pada suhu hingga 1100 derajat Celcius dan tekanan sebesar kurang lebih 2250 kg. Kondisi ini cukup untuk melelehkan hampir semua logam lunak dan menghancurkan mobil. Bagaimana cara kerja pesawat siluman? Sangat rahasia. Untuk mendeteksi sebuah pesawat, radar harus mengirim gelombang elektromagnetik lalu menerima sinyal yang dipantulkan dari pesawat yang dideteksi. Pesawat siluman dapat menyerap gelombang tersebut ke permukaannya atau bisa memantulkannya dengan cara yang tak terprediksi sehingga sinyal tak dapat dibaca radar. Itu sebabnya kebanyakan pesawat siluman memiliki bentuk sudut yang aneh. Bagaimana cara kerja autopilot? Yang dibutuhkan hanya titik tujuan dan rute. Sisanya tergantung pada perhitungan rumit dan sensor. Misalnya, jika ketinggian sudah diatur oleh komputer, sensor akan melacak apakah sayap lebih tinggi atau lebih rendah. Kemudian komputer akan menyesuaikannya. Tapi, kebanyakan pilot mendarat dan lepas landas secara manual. Kenapa kita belum punya piring terbang? Pertanyaan bagus. Sebenarnya kita pernah mencoba membuatnya, dan ada lebih dari satu prototipe. Misalnya, VZ9 Avrocar atau Vought V173. Keduanya adalah pesawat uji coba yang memiliki desain seperti piring dan tidak efisien. VZ9 bahkan tidak bisa naik lebih dari 1,5 meter di atas tanah, lebih mirip kapal bantalan udara. Mengapa beberapa pesawat memiliki sayap 2 tingkat? Pesawat jenis ini disebut pesawat bersayap ganda dan mesinnya sangat lemah. Itu sebabnya sayap biasa tidak akan punya cukup daya angkat untuk terbang dengan stabil. Solusinya adalah dengan menambah area sayap dan mencegahnya terlalu berat. Beginilah awal mulanya muncul konstruksi sayap ganda. Kenapa kita masih menggunakan pesawat baling-baling? Bukan hanya karena biaya produksinya lebih murah, tapi juga karena pesawat bermesin jet hanya efektif pada kecepatan dan ketinggian tertentu. Misalnya, akan sulit menggunakan pesawat jet untuk menyemprotkan gulma atau pupuk, karena pesawat harus bergerak lambat dan terbang dekat dengan tanah. Kenapa kita tidak menggunakan kapal udara? Pesawat ini memiliki volume yang besar dan tidak cukup aerodinamis untuk bergerak cepat di udara. Angin kencang akan menyeretnya terlalu jauh dan kapal jenis ini tak akan mampu bersaing dengan pesawat terbang. Namun ada beberapa kapal udara baru seperti Airlander 10 yang mengombinasi fitur kapal Zeppelin dan pesawat terbang agar bisa lepas landas seperti pesawat dan melayang tinggi seperti kapal udara. Apakah kita akan segera terbang menggunakan pesawat elektrik? Ada lebih dari 14 proyek berbeda yang sedang dikembangkan saat ini untuk merancang dan membangun pesawat elektrik, seperti taksi udara yang hanya memiliki 2-150 kursi. Beberapa di antaranya bahkan sedang dalam tahap uji coba. Namun, mereka hanya melayani penerbangan jarak dekat karena baterai litium tidak menyuplai daya lebih dari itu.
Mengapa pesawat meninggalkan jejak putih? Bukan. Ini bukan pertanyaan tentang tisu toilet. Ada air dalam sistem pembuangan di mesin pesawat. Saat bertemu udara dingin yang basah, air ini menyembur tipis dan membeku menjadi kristal es kecil. Garis putih yang dihasilkan ini disebut jejak kondensasi, dan pesawat yang terbang di udara kering tidak akan memilikinya. Kenapa beberapa pesawat memiliki hidung bulat dan yang lain berhidung lancip? Pesawat berhidung bundar terbang dengan kecepatan lebih rendah daripada kecepatan suara. Pesawat ini tidak mengalami gelombang kejut yang dihasilkan saat melebihi kecepatan suara. Inilah kenapa ada pesawat berhidung lancip. Menurutmu, mengapa penyihir Witch of the West bisa terbang sangat cepat? Karena hidungnya lancip, ya kan? Mengapa pilot lebih khawatir akan hari panas daripada badai? Sulit bagi pesawat untuk mengangkat badannya di udara yang panas, di mana udara menjadi kurang rapat dan mengalir lebih bebas. Sedangkan sayap membutuhkan udara yang rapat untuk naik. Itu sebabnya, waktu terbang teraman selama musim panas adalah di pagi hari saat udara masih dingin. Seberapa cepat pesawat balap dapat terbang dan berputar? Pesawat balap tidak dibuat untuk penerbangan jarak jauh. Jadi pesawat tersebut fokus pada daya yang tinggi dalam badan pesawat seringan mungkin. Dengan begini, mereka dapat terbang dengan kecepatan lebih dari 420 km per jam dan berputar 420 derajat dalam 1 detik. Bisakah pesawat terbang ke ruang angkasa? Makin tinggi pesawat terbang, makin renggang udara di sekitarnya. Hingga pada titik tertentu, pesawat tidak mampu lagi mengangkat badannya lebih tinggi karena tidak cukup udara untuk ini. Ketinggian tertinggi yang pernah dicapai pesawat komersial adalah 18.300 meter, diraih oleh pesawat jet supersonic Concorde. Bagaimana pesawat bertahan dari sambaran kilat? Menurut pilot, pesawat pasti pernah tersambar kilat, tapi badan pesawat sangat kuat dan terbuat dari aluminium. Ini membuat kilat menjalar ke bagian luar pesawat dan tidak masuk lebih dalam. Hal terburuk yang dapat terjadi hanyalah sedikit kekacauan pada instrumen pesawat selama 1 detik. Kenapa kamu tidak boleh mengarahkan pointer laser pada pilot dan pesawat? Bahkan jika tidak sengaja mengarahkan pointer ke mata pilot, kamu dalam masalah besar. Bukan hanya karena menyulitkan pekerjaan mereka, tapi juga karena ini melanggar hukum dan mempunyai sanksi hukum berat di beberapa negara. Tentu, ini sangat bodoh. Mengapa makanan di pesawat agak hambar? Ini bukan salah makanannya. Hanya saja lidahmu tidak dapat mengecap dengan benar di dalam pesawat. Kombinasi tekanan tinggi dan udara kering membuat lidahmu mati rasa sehingga tidak dapat mengecap rasa yang sebenarnya. Bagaimana turbulensi terjadi? Penyebab paling umum adalah aliran udara ke atas, menerobos awan, panas ekstrim, dan berpapasan dengan hujan es. Jika merasa akan ada guncangan, pilot akan berusaha menyesuaikan ketinggian atau meminta perubahan. Bukan untuk keamanan, tapi untuk kenyamanan penumpang, karena biasanya turbulensi aman untuk pesawat. Bisakah pesawat batal terbang karena udara terlalu dingin? Bahan bakar mesin jet membeku pada minus 40 derajat Celcius dan pada ketinggian 9.150 meter. Udara di atas sana akan lebih dingin. Meski begitu, bahan bakar ini tidak akan membeku karena pesawat menghasilkan panas yang cukup. Selama ada cara agar sayap tidak diselimuti es dengan zat anti beku dan bahan bakar tetap cair, maka pesawat dapat terbang pada suhu dingin yang ekstrim tanpa masalah. Mengapa terkadang pesawat terbang berputar di atas bandara? Cuma mau pamer? Tidak juga. Terbang melingkar ada maksudnya. Terkadang beberapa pesawat tiba di suatu tujuan pada waktu bersamaan, tapi mereka tidak dapat mendarat sekaligus. Saat satu pesawat sedang mendarat, pesawat lain harus terbang dengan pola ini dan menunggu giliran. Sebelum pendaratan darurat, pola ini juga membantu menghabiskan bahan bakar dan membuat pesawat menjadi lebih ringan. Kenapa sebagian besar pesawat berwarna putih? Cat putih berfungsi memantulkan cahaya matahari sehingga mengurangi panas saat tak ada awan yang melindungi pesawat dari matahari. Selain itu, akan lebih mudah menemukan kerusakan dan keretakan pada pesawat berwarna putih. Bagaimana jet lepas landas dari kapal induk? Pertama, kapal tersebut bergerak menembus angin sehingga menghasilkan aliran udara lebih bagi sayap jet untuk mulai mengudara lebih cepat. Kemudian ada ketapel di atas kapal yang menerbangkan jet dari dek untuk mencapai kecepatan tinggi dalam hitungan detik. Wow! Dan terakhir, jet didesain agar bisa melakukan akselerasi secepat mungkin. Terlihat menyenangkan? Sepertinya aku mau muntah.
Bagaimana beberapa pesawat dapat lepas landas secara vertikal? Pesawat dengan kemampuan lepas landas secara vertikal dilengkapi dengan mesin yang dapat diarahkan ke bawah. Jadi pesawat ini tidak membutuhkan landasan pacu untuk lepas landas dan mendarat. Ini sangat bergantung pada keterampilan pilot dan juga menghabiskan banyak bahan bakar. Faktanya, riset lanjutan pada bidang ini telah dihentikan. Naik turunnya perjalanan udara. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.